Pemirsa, bertempat di Jakarta Hilton Convention Center Jumat 3 November lalu, kelompok Gigi, Dewa dan Slank tampil dalam satu panggung. Mereka berkolaborasi di bawah iringan musik orkestra berirama rock. Di sini Gigi kan grup paling bencot deh. Bisa bermain bareng dengan Slank, Dewa gitu yang memang lebih dulu dari. Selamat sore pemirsa, Anda kembali bersama tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Fani Rahmasari yang akan menemani Anda menyimak berbagai informasi aktual dan akurat dari dunia selebriti. Topik menarik sore ini diantaranya tentang sejumlah artis yang diduga akan dideportasi dari Indonesia. Belum tuntas kasus pendeportasian artis Dewi Sandra dan Ashraf, mencuat lagi kasus serupa. Kali ini menyangkut nama Betrang, presenter acara televisi, dan Max Don, suami penyanyi Imaniar. Berikutnya kita akan menyimak cerita di balik pagelaran 3 band ngetop yang tampil dalam acara Rockestra Jumat minggu lalu. Kita juga akan melakukan recheck pada artis Dian Nitami yang hingga kini masih takut berpisah dengan orang tuanya. Sejumlah kegiatan selebriti yang dihimpun tim Cek dan Dicek akan kita simak dalam rangkuman agenda selebriti. Dan pemirsa, berlanjut dengan cerita artis cilik Joshua yang baru saja menempati rumah mewahnya di lokasi perumahan Cibubur. Joshua membangun rumah dengan 10 kamar dilengkapi kolam renang dan lapangan badminton. Pemirsa, setelah Ashraf dan Dewi Sandra, kabarnya masih banyak lagi artis yang akan dideportasi. Dua di antaranya adalah DJ Max Don, suami penyanyi Imaniar, dan Betrang, presenter acara musik Clear Top 10. Mereka diduga telah melanggar peraturan keimigrasian Indonesia. Pemirsa, daftar artis yang akan dideportasi nampaknya makin panjang. Disinyalir sejumlah artis yang kini malang melintang di kancah selebriti Indonesia ternyata warga negara asing dan mereka telah melakukan pelanggaran keimigrasian. Menyusul terungkapnya pelanggaran penyanyi Dewi Sandra dan Ashraf, kini Betrang Antoling dan Max Don kabarnya masuk daftar imigrasi sebagai selebriti yang terancam akan diusir dari Indonesia. Betrang kita kenal sebagai pembawa acara Clear Top 10 di RCTI, sedangkan Max Don dikenal sebagai seorang DJ yang kemudian menjadi suami penyanyi Imaniar. Ada yang rumor Max Don ada pakai visa turis lah mau deportasi, silakan. Kenapa? If saya udah sesuai prosedur, udah jalan tetap salahin, begitu di dalam imigrasi ada masalah besar. Tidak ada kontrol, benar. Yang bisa dapat surat ini dari imigrasi. Mesti imigrasi bilang ini bukan dari imigrasi, itu dari mana lagi? Dan semua yang dapat ini harus bayar $1,200 US. Iya, $1,200 US. Itu sedikit sekali yang udah botak, nggak ada rambut lagi. Setiap tahun saya bayar begitu. Kalau dipanggil itu mungkin checking aja ya, karena kan mungkin banyak foreigner lain yang udah jadi cari uang di sini tapi padahal visanya visa apa gitu, izinnya izin apa, mungkin sekalian aja mereka. Toh kita dengan orang imigrasi juga bukan orang asing lagi, kita udah saling berhubungan dengan Pak Zaimannya, dengan jadi mungkin ya masa Max Don nggak dipanggil sih gitu kali ya, karena dia juga public figure, tapi mereka juga tahu kalau surat-surat dia itu lengkap. Max Don menuturkan dirinya sudah tinggal di Indonesia selama 9 tahun. Pertama itu waktu saya ketemu bagaimana ya, tunjuk. Ya udah deh, pokoknya siapa deh, nggak usah. Ya, saya kerja untuk perusahaannya Batu Tut dulu ya sampai 5 tahun. Sudah habis itu tapi nggak ada hubungannya sama urusan sekarang ya. Sudah habis perusahaan dia ditutup, ya udah habis itu kita buka perusahaan sendiri. Ya, udah buka perusahaan sendiri, ada PT sendiri, ya sekarang kita dari situ aja. Sementara itu Betrang mengaku tidak risau terhadap masalah keimigrasian. Ada paspor, ada semua saya siap membawa surat-surat saya satu file. Don't worry, be happy. Halnya Betrang mengaku sejak lahir sudah di Indonesia kendati ayahnya orang Prancis. Ya, ayah saya orang Prancis, almarhum udah meninggal, ibu saya orang Riau. Ya, saya nggak khawatir karena surat-surat saya itu komplit dan saya orang Indonesia asli.
ya gimana pun kan orang Indonesia nggak harus mukanya kayak gimana, tapi ya namanya orang Indonesia kan mau ada bulenya, ada Cinanya, ada Arabnya. Tapi kalau udah jadi orang Indonesia ya jadilah udah jadi orang Indonesia, jadi ya kayak gitu. Pemirsa, bagi Maxdor, melanggar keimigrasian jelas bukan kehendak mereka. Hanya saja kadang ada prosedur yang dirasakan sulit. Susahnya dari dulu, tiap 2 tahun mereka janji atau 3 tahun janji berubah hukumnya di dalam undang-undangnya. Begitu tiap kali ada pemerintah ganti atau Director General Imigrasi diganti, gak sesuai internasional. Saya pikir ada orang asing lebih cinta orang Indonesia, negara Indonesia daripada orang di sini sendiri. Contohnya berapa orang dari sini pengen kabur dari Indonesia. Namanya manusia itu udah cocok dengan negaranya yang dia tinggal. If dia cinta negara itu susah dibunuhin cintanya. Mau bilang mau deportasi mau bilang orang imigrasi macam-macam, tetap mati-mati cintanya negara yang namanya merah darahku itu Indonesia. Begitu kita lihat yang benar, kenapa orang yang udah lahir di Indonesia benci dengan Indonesia, baru orang dari luar lebih cinta Indonesia. Bapak Presiden juga harus mikirkan hal itu. Berapa juta wanita Indonesia yang kawin sama orang asing yang memang berniat menjadi warga negara Indonesia, itu harus dipikirin lagi undang-undangnya yang sudah paten. Jadi jangan ganti direktur, ganti pemerintah, ganti lagi undang-undangnya sesuai seenak semaunya pemerintahan yang baru. Jadi dipikir, karena itu ada nasib suami, nasib keluarga. Nah, berarti nasib keluarga berarti keluarga Indonesia. Kalau udah begitu sekian banyak keluarga Indonesia yang suaminya memang orang asing tapi begitu, gimana nasibnya untuk generasi kita gitu. Sementara itu, Betrong terang-tenang menyangkut statusnya. Namun dia sempat sedih ketika pasangannya sebagai presenter yakni Dewi Sandra dideportasi pihak imigrasi. Amat sangat kehilangan karena ya Dewi lu kemana aja sih? Ya dulu kan ada Dewi, kita ngelucu juga timbal balik, ada flip dan flopnya. Sekarang sendiri ngelucu juga kadang-kadang mau ngelucu jadi kayak garing atau gimana kan, jadi kayaknya ya udah kebiasaan ada Dewi gitu ya. Aku juga kayak udah nempel banget sama dia, jadi pas dia nggak ada bener-bener kayaknya kehilangan banget. Pemirsa, Jumat pekan lalu ada satu konser musik yang agak istimewa. 3 grup band bertemu dalam satu panggung di bawah tajuk Rockestra. 3 grup itu adalah Dewa, Slank, dan Gigi. Pemirsa, bertempat di Jakarta Hilton Convention Center Jumat 3 November lalu, kelompok Gigi, Dewa, dan Slank tampil dalam satu panggung. Mereka berkolaborasi di bawah iringan musik orkestra berirama rock. Di sini Gigi kan grup paling bencot deh. Bisa bermain bareng dengan Slank, Dewa gitu yang memang lebih dulu dari kami. Terus ditambahin ada orkestranya kayak gitu ya, buat kami seneng banget bisa bareng. Kalau orkestra kan kita udah pernah ya waktu ulang tahun yang tahun lalu, tapi jumlah pemainnya lebih kecil mungkin. Sekarang paling besar katanya. Terus lebih ke ini aja, lebih ke seneng bisa main bareng Slank, belum pernah gitu loh. Apalagi setelah itu tur bareng lagi sama Slank 20 hari ya. Justru tertariknya karena orkestranya. Karena selama kita main rock and roll, Kita belum pernah kolaborasi sama orkestra. Terus kita bisa berkumpul bersatu dengan semua musisi. Paling nggak kita bisa ngasih lihat bahwa musisi bisa bersatu nih, kenapa yang lain tidak. Buat surprise aja, biar ada surprise-nya banget gitu ya. 3 band bikin lagu bareng gitu. Pengen tahu aja jadinya kayak apa kan. Mungkin orang-orang lebih tertarik kali nonton. Konser dengan tiket yang cukup mahal ini diarsiteki oleh Erwin Gutawa. Idenya sih sebetulnya kan alat mau setting orkestra tuh jarang, apalagi kolaborasi dengan musik rock itu. Saya tuh katakanlah saya dengan teman-teman pemain orkes tuh udah selama berapa tahun terakhir ini sering banget suka banget gitu bikin kerjasama dengan
aliran-aliran musik yang biasanya jarang, seperti yang dari tradisi. Saya udah pernah main dengan Jaduk Ferianto, Balinya Kompiang Lake, terus bahkan pemain dangdut segala macam saya udah pernah main. Nah kebetulan apa ya